Lahirnya Indonesia dan sejarah Jakarta. Tahukah kamu bahwa perjalanan Indonesia bukan dimulai pada tahun 1945 saja? Bahwa sebelum bendera merah putih berkibar, Nusantara telah melewati ratusan tahun penaklukan, kebangkitan, dan perjuangan. Dan tahukah kamu bahwa ibu kota Jakarta yang kita kenal hari ini pernah menjadi pelabuhan kerajaan, kota perdagangan rempah, arena perang, hingga pusat kolonial Eropa? Kalau belum tahu, mari kita masuk ke kisah besar ini. Kisah lahirnya Indonesia dan sejarah Jakarta, versi yang jarang diceritakan namun tak pernah hilang dari jejak sejarah bangsa. 1. Tahukah kamu siapa pencipta Indonesia? Pertanyaan ini sering terdengar. Siapa pencipta Indonesia? Jawabannya, tidak ada satu orang pun yang menciptakan Indonesia. Indonesia bukan hasil karya individu, melainkan hasil perjuangan kolektif sebuah bangsa. Namun tahukah kamu bahwa ada tokoh-tokoh yang membuat lahirnya Indonesia menjadi kenyataan? Mereka adalah Soekarno, penggagas Pancasila, proklamator, pemimpin revolusi; Muhammad Hatta, ahli strategi, diplomat, penjaga akal sehat perjuangan; Ahmad Subarjo, perunding ulung yang menjembatani jalan ke proklamasi; dan ratusan tokoh lain, mulai dari Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Hos Cokro Aminoto, hingga pemuda-pemuda pemberani. Mereka bukan pencipta, tapi fondasi berdirinya bangsa. 2. Tahukah kamu mengapa Indonesia baru merdeka 1945? Jika Nusantara sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan besar, mengapa Indonesia baru merdeka tahun 1945? Jawabannya ada pada dua penjajahan. Penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Penjajahan Belanda kurang lebih 350 tahun. VOC datang 1602, kemudian Belanda mengambil alih. Rakyat bekerja paksa, upeti, tanam paksa, hingga kelaparan massal. Penjajahan Jepang, 1942-1945. Jepang menjanjikan Asia untuk Asia, namun kenyataannya jauh lebih keras, kerja paksa, romusa, dan kelaparan. Namun tahukah kamu bahwa justru di masa Jepang inilah kesempatan emas kemerdekaan terbuka? Karena saat Jepang kalah oleh bom Hiroshima dan Nagasaki, terjadi kekosongan kekuasaan, dan bangsa Indonesia memanfaatkannya. 3. Tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok? Pada 16 Agustus 1945, para pemuda berani mengambil langkah paling nekat dalam sejarah. Mereka menculik Soekarno dan Hatta. Tujuannya hanya satu, agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Apakah mereka berhasil? Ya, di sebuah rumah sederhana di Rengas Dengklok, terjadi perdebatan keras antara idealisme pemuda dan pemikiran matang para tokoh tua. Dan di tempat itulah, keputusan paling penting dibuat. Indonesia harus merdeka sekarang juga. 4. Tahukah kamu di mana naskah proklamasi dibuat? Banyak yang tidak tahu bahwa naskah proklamasi tidak dibuat di istana, bukan di gedung megah, tapi di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang simpatik pada kemerdekaan Indonesia. Di sebuah meja kayu, dengan cahaya lampu redup, Soekarno, Hatta, dan Subarjo menulis kalimat yang akan mengubah nasib bangsa. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Teks itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dan pagi hari 17 Agustus, dunia berubah. 5. Tahukah kamu, proklamasi itu dibacakan di mana? Bukan di Monas, bukan di Istana Merdeka. Proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Rumah sederhana milik Soekarno. Di halaman kecil itu, dengan mikrofon seadanya, di hadapan rakyat yang memenuhi jalan, Soekarno membacakan teks yang menghidupkan sebuah negara. Proklamasi, kami bangsa Indonesia. Dan sejak detik itu, Indonesia lahir. 6.
Tahukah kamu, sejarah Jakarta sebelum menjadi ibu kota? Perjalanan Jakarta panjang dan penuh perubahan. Nama kota ini berubah sesuai siapa yang menguasainya. Pertama, Sunda Kelapa, abad 12-1527. Pelabuhan penting Kerajaan Sunda Pajajaran, pusat perdagangan rempah Nusantara. Kedua, Jayakarta, 1527-1619. Dinamai oleh Fathahillah setelah mengalahkan Portugis, artinya kemenangan yang sempurna. Ketiga, Batavia, 1619-1942. Belanda menguasai dan membangun pusat kolonial mereka di sini. Gedung-gedung Eropa, benteng dan kanal dibangun di sini. Keempat, Jakarta, 1942 sampai sekarang. Jepang menghapus nama Batavia dan mengubahnya menjadi Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, kota ini ditetapkan sebagai ibu kota. Tahukah kamu bahwa Jakarta pernah disebut Ratu dari Timur karena kemegahannya pada masa VOC? 7. Tahukah kamu mengapa Jakarta menjadi ibu kota Indonesia? Setelah proklamasi, para pemimpin bangsa harus menentukan di mana pusat pemerintahan Republik Indonesia. Jawabannya, Jakarta, karena pusat komunikasi, pusat politik, pusat pergerakan nasional, dan tempat proklamasi dibacakan. Namun meski menjadi ibu kota, Jakarta telah berubah dari waktu ke waktu, dari kota pelabuhan kecil menjadi megapolitan modern. 8. Tahukah kamu bahwa ibu kota Indonesia telah berpindah? Hari ini, Jakarta statusnya berubah menjadi kawasan khusus Jakarta karena ibu kota negara pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur. Namun satu hal tidak berubah, Jakarta tetap menjadi kota bersejarah, saksi lahirnya kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu? Sejarah adalah cermin untuk masa depan. Jakarta mengajarkan kita tentang adaptasi. Perjuangan proklamasi mengajarkan kita tentang keberanian. Dan kelahiran Indonesia mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan panjang yang dibayar dengan nyawa. Dan hari ini, sebagai generasi penerus bangsa, kitalah yang memegang tongkat estafet sejarah itu. Indonesia lahir bukan oleh satu orang, melainkan oleh sebuah bangsa. Dan bangsa itu adalah kita. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.